pernah sampai 100 ton. Setahun 100 ton dari ketan. kampung Sukagali Khususin Sukagali saja. Ya kan yang uniknya kan saya bukan masalah ketannya, masalah ranginang bukan itu, tapi ada pemasukan buat masyarakat untuk menghidupi masyarakat. Nah itu yang paling itu. Kenapa dari 1 ton itu 500.000 untuk diambil untungnya untuk kesejahteraan masjid. Masyarakat lah mau jalan, mau pembangunan masjid itu khusus tiap tahun harus habis. Nah itu 1 ton 500.000 per bulan berapa ton Pak? Per tahun. Oh per tahun 100. Ya makanya ton. Pernah tahun yang 2 tahun kelewat 100 ton. Berarti 50 juta buat pembangunan di Sukagali. Pasti Sukagali pembangunan tidak akan berhenti dikarenakan sumber-sumbernya sudah ada. Ya. Jadi itu teh yang 50 juta dari penjualan beras ketannya aja kan Pak? Beras ketan. Bukan ranginangnya ada udah masing-masing. Jadi kalau keuntungan orang Rengginangan itu orang per orang ya, dari masyarakat Kampung Sukagali yang ngambil beras ketannya dari katakanlah mungkin bagian dari badan usaha milik masjid, walaupun pada prakteknya memang karena yang menginisiasi mungkin Pak Haji, jadi dan saya juga tahu Pak Haji detail banget Pak Haji kalau mencatat. Jadi ya, mungkin itu salah satu kunci sukses usaha mungkin Pak Haji. Itu juga sudah dilempar sekarang tidak pribadi. Oh enggak. Ada HRC Haji Endang Rusana Center. Beas ketan, beas biasa, pare sama gas. Kan ada tiap tahun itu mah dibukanya. Jadi hasilnya semua buat masyarakat itu juga. Keuntungannya semua untuk masyarakat. Dihabiskan setahun teh. Dihabiskan. Kalau wakaf segala macam berkembang sesuai waktu gitu. Tapi itu mah dihabiskan. Misalkan seperti anggaran lah. BPM, anggaran pemerintah. Nggak boleh tersisa itu teh kalau Idul Fitri gitu. Kalau sisa ada, tapi yang maksimal dihabiskan. Makanya kemarin juga dari HRC Haji Endang Rusana Center sudah beli belangkar, terus lupa ya, kan ada COVID, bantuan kepada 50 orang kali 250.000, 12,5 juta ya, udah. Jadi kapan ada darurat gitu, misalkan uang daruratnya dari mana-mana. Sekarang sudah ada, wakafnya sudah ada. Wakaf sawah ada lain tersendiri. Wakaf sawah ada, wakaf tunai ada. Wakaf sawah teh udah ada. Kemarin kan sudah sampai saya menampung siapa yang mau wakaf untuk melebaran astana ya, kuburan. Sampai kemarin baru sampai 400 juta. 400 juta. Pertama untuk pelebaran astana, tapi yang dimaksud saya mah untuk mendapatkan itu tambahan nilai untuk di masyarakat. Tapi belum optimal itu juga. Jadi belum optimal cara menggunakannya teh kan baru secara detail mah belum detail gitu. Misalkan penghasilan dari mana teh, alhamdulillah dari koperasinya, bukan dari koperasi, dari wakaf. Terutama dari wakaf tunai ada. Wakaf tunai terus ageng 215 juta. 215 juta. Nah bukan saya yang ngelola, nggak ada. Wakaf tunai ada, wakaf biasa ada, termasuk BUMN. Dan ada satu lagi program yang baru 2 tahun, Takurba ada. Ada lagi. Takurba ya. Takurba namanya. Takurba. Singkatan dari apa? Tabungan kurban. Oh, jadi untuk memotivasi masyarakat supaya untuk berkurban. Jadi kan tadinya kalau kurban teh misalkan patungan, arisan, terus temponya teh kan susah. Yang ada takurba, ternyata ada takurban baru 1 tahun kemarin. Alhamdulillah. Berapa orang ikut tabungan kurban? Itu bebas. Enggak, maksudnya yang tahun kemarin ada berapa? 11 sapi. 11 sapi. Padahal 11 satu RW ya
ini. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya diadakan program. Jadi program terus, tapi kan cara mengelolanya sampai di mana lah gitu belum di. Ini sahabat inspirasi menarik sekali ya. Jadi memberdayakan atau membangun kampung ya di perkampungan, tetapi basisnya tuh masjid gitu. Karena seringkali tuh gini saya perhatikan tuh, misalkan pengajian jalan ya, dan itu bagus gitu ya, masjid jalan, tapi kita keluar ke masjid tuh udah kayaknya masalah gitu ya. Lihat yang kurang terperhatikan kesejahteraan,nya yang sakit kurang terperhatikan dan lain sebagainya. Nah itu mungkin tadi Al-A'raf 96 itu yang menginspirasi Pak Haji ya. Sehingga masjid itu bukan hanya makmur di masjidnya saja ya, tetapi dia harus memberikan dampak sosial, dampak ekonomi gitu ya. Bahkan mungkin dampak pendidikan juga Pak Haji. Sama. Al-Quran mah sudah lengkap itu. Kan itu mah hanya salah satu atau yang dijadikan moto itu harus sebagian kecil lah. Kita bukan sebagian kecil. Ya sebagian kecil lah Al-A'raf 96. Padahal banyak yang ingin dimotivasi. Seperti Al-Fatir 29. Innalladzina yatluna kitaballah wa anfaqu mimma shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, terus sampai itu. Terus ada lagi Al-Qasas 77 ya. Saya sudah suka membaca di Al-Qur'an. Oh, kalau dilaksanakan mungkin bagus begitu. Kan kita umat muslim, jadi kalau tidak bersumberkan Al-Qur'an dan hadis mau dari mana lagi gitu. Iya, harus. Ya sahabat inspirasi, jadi sebetulnya Pak Haji ini basicnya adalah pengusaha beliau itu. Pengusaha gorden. Terus pengusaha apa lagi Pak Haji? Pakaian ya? Gorden ya paling basic. Ya kalau dulu mah segala macam dikerjakan. Oh iya, makanya, dulu mah sering merantau Pak Haji ya dulu mah. Ya makanya saya membuat buku itu untuk motivasi anak-anak. Kan udah bikin buku, udah tahu ya bukunya? Belum baca. Belum. Ada motivasi, buku motivasi. Jadi menceritakan kehidupan saya waktu kecil, terus waktu remaja, waktu merantau, diceritakan di buku itu. Ada bukunya. Dulu Pak Haji teh sering merantau ya, jualan apa aja keliling pokoknya mah. Segala macam. Bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan itu nggak pulang rumah Pak Haji. Pulang, tapi kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang mah mau ke Bali kan ada yang dituju. Iya. Kalau dulu mah misalnya kalau ke Bengkulu belum tahu Bengkulu itu gimana, apa gitu. Di bahasanya segala macam belum tahu. Misalkan mau merantau ke Curug, Bengkulu, Palembang, belum tahu. Cuman dengar di Bengkulu anu. Jadi kita jualan perabotan, jual kain. Punten, berarti dulu tuh misalkan orang tua belum punya kayak sekarang, mungkin katakan anak-anaknya Pak Haji udah punya toko gitu, melanjutkan. Kalau dulu tuh Pak Haji tuh betul-betul merintis ya. Nol besar. Jadi merintis kan dulunya kan saya teh waktu kecil 5 tahun udah ditinggal orang tua, udah ditinggal ibu. Jadi merasa hidup itu yang membimbing orang tua seperti ibu kan sudah nggak ada. Ya mau sekolah mau kemana juga merasa gimana ya. Karena kalau cita-cita mah mau sekolah, cuman karena nggak ada biaya dan merantau juga modal dengkul, bukan bawa modal gitu. Jadi cari pengalaman sekaligus cari uang teh sendiri gitu. Nggak punya apa-apa. Nah kedua kembali merantau. Pernah jualan apa aja teh merantau Pak Haji? Ya dari sini dari kecil. Ya kalau istilah makanan. Oh dari sejak kecil gitu udah jualan? Dari sejak kecil.
Saya Umur 6 tahun, 7 tahun? Ya 10 tahun, 15 tahun gitu. Jadi penuh dididik sama orang tua itu jangan kerja di orang lain, walaupun kecil, usaha itu milik kita yang jadi bosnya. Misalkan kalau misalkan kajian nyunyuhun donat, gitu, misalkan donat, kerupuk, kan kita udah jadi bosnya. Walaupun kecil itu. Jadi belum pernah kerja di orang lain, belum pernah, apalagi ke pabrik gitu. Makanya saya pulang dari rantau pulang ke sini teh merubah tatanan di sini. Jadi pengusaha, jadi tukang hordeng teh semuanya dagang sekarang di sini. Gorden ya, gorden ya, di daerah dari 80 itu. Tahun 80. Dari 80. Yeah. Dan dirubah. Ya karena hordeng aya. Ya kadang-kadang kan milik mah teu sami. Aya anu maju, aya nu henteu itu kan. Tergantung Pak Haji di gorden mah termasuk awal-awal ya. Awal pertama. Daerah sini mah. Pertama, di Ciparai buka tahun 85, nikah tahun 84, buka toko gordeng di Ciparai tahun 85, masih banyak orang yang mencemoohkan. Naon ieu gitu. Apalagi di laku enggak gitu ya. Aslinya gitu. Kan dulu mah di gordeng teh masih kene nutup kaca teh masih ku spray ku samping gitu. Jadi ini kawan-kawan saya kenalkan dulu. Jadi di daerah Ciparai, Pacet, atau Majalaya itu kan, terutama Majalaya itu kan termasuk di antara sentra ini ya, sentra tekstil di Kabupaten Bandung. Nah, di antaranya itu gorden, kain gorden yang untuk tutup jendela ya itu. Nah, itu terkenal dari sini, termasuk dari Kampung Sukagali ini, sebetulnya mayoritas gorden ya sebetulnya mah. Memang dulu memang gordennya juga gorden lokal. Saya pernah membuat gordennya. Tapi sekarang mah sudah dari Cina. Oh, bukan dibuat di sini. Sekarang memang ada yang lokal, tapi kebanyakan sekarang bukan hordengnya saja, tapi aksesorisnya, batang, segala macam juga udah dari impor. Dari Cina. Karena Pak Haji termasuk yang awal-awal ya merintis di awal-awal itu daerah sini, jadi relasi-relasinya sudah cukup banyak, meskipun sudah banyak saingan Pak Haji ya. Yang kalau sekarang mah saya udah enggak. Sekarang mah kadang-kadang orang baru hordeng, jual baru karena hordeng, udah maju, kadang udah lama karena hordeng, mangkan teu maju. Memang itu mah geus kumaha. Tapi masih berjalan lah secara umum, alhamdulillah. Ya sedikit demi sedikit masih berjalan. Masalah hordeng. Cuman saya emang udah enggak peduli lagi hordeng lagi. Cuman yang ini nata-nata kampung aja di sini mah gitu. Haji mas setiap hari aktivitas padat ya Pak Haji. Jadi dari bangun jam berapa? Jam 3-an mungkin Pak Haji, Jam setengah 3 Bang. Setengah 3 udah bangun. Jam 3 tuh mandi. Jam 3 tuh udah mandi. Jam 3 tuh padahal kalau lihat proses saya dari mulai bangun, kan bangunnya juga dibangunin. Mandi dimandiin. Pakai baju dipakai baju orang lain. Sama anak. Misalkan jam 3 diangkat. Sendiri nggak bisa. Sendiri nggak bisa dari tempat tidur ke cai ke kamar mandi, ke toilet, ke kamar mandi itu diangkat orang dua gitu. Orang satu nggak bisa. Nggak bisa kan ini pakai ini diangkat baru bisa. Kalau satu orang kan sakit. Sebetulnya fisik mah sudah rubuh lah gitu, sudah cuman kekuatan jiwa aja yang kalau ngomong bisa, tapi fisik mah enggak. Jam 3 tuh diangkat ke tempat ya mandi lah gitu. Terus dimandi, diguyur, terus diangkat di koroda, di baju, masuk masjid. Jadi kalau di rumah masih kayak misalkan adzan di rumah udah. Jadi sebelum adzan itu sudah di masjid gitu. Jadi dibiasakan. Setiap hari sebelum adzan itu udah di sini di masjid. Bukan subuh aja. Dan makanya bisa di sap pertama terus gitu Pak Haji. Ya. Masya Allah. Setiap inspirasi waktu, ini. Setiap waktu, udah ngadaras yoge, tanya ngadaras itu, ngadaras Al-Quran,
Al-Quran teh sebetulnya udah hanca yang ke-8. 8 Jilid. bukan 8 tamatan. Oh, punten 8 Pak kali Haji. tamatan. Jadi ini kawan-kawan, Nyalanya panen itu malah buku ini apa namanya, hanca atau Hanca menderas gitu ya. Tiap subuh dipimpin Pak Haji itu, ini ayat suci Lenyepanen ini sudah khatam 7 kali lebih berarti. 7 kali ke-8 ayeuna gitu. Oh, jadi dibaca ya kata per kata, halaman per halaman, ini subhanallah. Makanya tadi memang terus belasan puluhan tahun ya tidak berhenti gitu. Benar, Pak Haji. Nah itu mungkin Pak Haji, apakah ada korelasi antawis disiplin ke masjid, khususnya sholat ya, sholat berjamaah tadi terus menderas, dengan mungkin motivasi kayak apa ya, nggak pernah putus gitu Pak Haji. Yang menjadi motivasi Pak Haji mah gini aja ya. Misalkan kita itu mau diponis sama dokter, sama tukang pijat, wah Pak Haji mah nggak sampai ke tahun 2000 pasti udah meninggal. Kantos gitu ya. diponis? Oh dos, ya terutama kan dulu sampai ngedrop sekian. Terus kembali saya berpikir, oh kalau gitu saya tuh tunggu kematian. Nah termotivasi teh dengan kita, memang semua juga bakal mati, tapi saya sudah asa mendekat ya gitu. Waktu dari Penang juga waktu udah operasi ya nggak bisa jalan, ternyata kita dipersiapkan teh untuk ditahan dulu gitu. Mungkin ditahan dulu teh kamu udah punya apa mau pulang gitu. Kalau istilah orang gitu ya, kamu punya apa mau pulang. Jadi saya ditahan dulu untuk pulang, disuruh mungkin kalau itu bawaan itu belum diikat, coba diikat dulu. Kalau belum komplit bawaannya coba dilengkapin ya. Perasaan saya begitu, jadi merasakan bahwa itu nunggu kematian itu kita masih banyak dosa, belum punya amal gitu aja. Jadi yang memotivasi saya itu ke masjid tiap diusahakan waktu-waktu sholat itu sebelum datang waktu itu udah di masjid gitu. Sebelum azan itu udah di Sebelum masjid. azan itu udah di masjid. Makanya Dan itu bukan subuh aja, maghrib, 5 waktu. 5 waktu teh memang harus. Itu mau dijadikan motivasi sama orang lain bisa, kalau enggak apa-apa. Kan kita intervensi di agama teh kita sendiri. Jadi mau dituruti mau enggak, mau ada respon mau enggak ada respon, terserah kan kita mah kepada Allah. Cuman itu aja. Misalkan pengajian di sini ada banyak orang, ada enggak banyak, kembali kan orang mah amal ma'ruf nahi munkar gitu we. Niat saya teh begitu. Jadi kita mah udah niatkan aja karena Allah we. Dek aya batur, teu aya batur, penting mah urang heula, urang ibadah. Da ge saya yang membaca Al-Qur'an teh bukan kita merasa pintar, bukan. Siapa aja, siapa yang datang dipersilakan. Cuman daripada enggak ada, kita harus apa itu? Misalkan harus mengeluarkan ilmu walaupun tidak ada. Kan baliguani walau ayat. Sampaikan waktu seayat gitu aja. Sahabat inspirasi, alhamdulillah sebetulnya masih betah ini, masih ingin banyak mengeksplor ya inspirasi-inspirasi dari Pak Haji Endang, juga dari masyarakat, kegiatan masyarakat di Kampung Sukagali. Tapi nampaknya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan sambung lagi. Kalau merasa bermanfaat, silahkan like, share, dan juga yang belum subscribe mungkin bisa di subscribe. Sampai berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.